Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Barang bukti sabu-sabu yang disimpan Kejari Bukit Tinggi dan Kejari Agam tidak sama dengan barang bukti kasus Teddy Minahasa. Pohon pelindung di Jembatan 3 Lubuk Begalung Padang tumbang dan menghambat jalan. Narapidana di Lapas Muara Padang bisa membuat aneka kue dan roti. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyatakan bahwa barang bukti sabu-sabu yang disimpan oleh Kejari Bukit Tinggi dan Kejari Agam untuk ditampilkan dalam persidangan tidak berkaitan dengan barang bukti yang disita Polda Metro Jaya dengan tersangka Teddy Minahasa CS. Hal itu disampaikan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Mustaq Khoirin, kepada pers Selasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Hal ini membantah pernyataan kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris, yang menyebut barang bukti sabu kasus Teddy Minahasa masih tersimpan di Kejari Bukit Tinggi. Menurutnya, sah-sah saja kuasa hukum Teddy Minahasa tersebut menyatakan hal itu sebagai upaya membela kliennya. Namun jumlah yang disebutkan 5 kg disimpan di Kejari Bukit Tinggi adalah tidak benar, melainkan hanya 4,1 kg yang disimpan di Kejari Bukit Tinggi dan Kejari Agam. Sedangkan sisanya dimusnahkan di halaman Mapolres Bukit Tinggi. Namun, apakah semuanya dimusnahkan atau ada yang ditukar dengan tawas? Tidak menjadi atensi kejaksaan, karena mereka hanya pihak yang diundang. Sedangkan masalah fisik barang bukti itu sebagaimana yang sudah disisihkan, jumlahnya adalah 4,1 kg yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dan Kejaksaan Negeri Agam. Tapi saya pastikan tidak berkaitan dengan proses yang sedang dilakukan di Polda Metro, penyidik Polda Metro Jaya. Sebagaimana diketahui, Irjen Teddy Minahasa ditangkap Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu karena menjual barang bukti sabu-sabu hasil tangkapan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Total barang bukti dari 7 pengedar sabu-sabu yang kini sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Bukit Tinggi adalah 41,4 kg. Laude Joardioanse melaporkan dari Padang. Dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Selasa pagi mogok kerja. Puluhan warga yang berobat terpaksa pulang sebelum mendapatkan pelayanan. 11 poli yang ada di rumah sakit plat merah ini tidak membuka pelayanan karena dokternya mogok kerja. Hanya poli gigi yang masih beroperasi. Salah seorang pasien mengatakan ia sudah datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan dari poli mata. Namun karena ada mogok dokter spesialis, ia terpaksa pulang. Pasien juga mengeluhkan tidak adanya informasi sebelumnya. Mereka yang sudah datang jauh-jauh hanya bisa menelan kekecewaan. Selain itu, rumah sakit juga tidak memberikan informasi kapan pelayanan kesehatan akan normal kembali. Air banis ke Polimata. Ke Polimata. Katarak, katanya enggak ada dokter. Nggak ada dokter. Belum ada informasi kapan layanan akan dibuka kembali, belum ada. Mereka enggak bisa kasih tahu. Kapan besok lagi atau bisa. Belum ada kepastian. Anak rencana anak ke Polimata. Terus gimana Bu? Dapat pelayanan tuh nggak Bu? Enggak. Kenapa Bu? Dokternya ada kayaknya, tapi pelayanan itu yang enggak ada kini. Bukanya pasti itu pun alun jalan itu. Menunggu disuruh dokter tuh. Kalau keceknya tadi coba saya lihat besok keceknya. Kontrol ibu. Kontrol ibunya gimana tadi? Ada nggak dokternya gitu? Dokternya katanya nggak ada. Ibu mau ke poli apa? Kayak ke dalam. Ke
penyakit dalam? Nggak ada. Menurut Direktur RSUD Pasaman Barat, mogok kerja ini bentuk protes kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar kembali memberikan insentif kepada dokter spesialis. Sejak tahun 2018, dengan alasan sistem remunerasi, dokter spesialis tidak lagi mendapatkan insentif. Kalau substansinya mereka ingin dibayarkan atau ingin mendapat insentif dari Pemda kembali. Sementara ini kan sejak kita menerapkan sistem remunerasi ini kan itu kan tidak kita dapat lagi. Jadi mereka ingin diberikan itu lagi. Kalau surat mereka yang masuk itu untuk hari ini, tapi memang nanti kita usahakan untuk menghubungi dokter spesialisnya agar besok kalau bisa mereka sudah memberikan pelayanan lagi. Pengelola rumah sakit berjanji akan mencarikan solusi dari tuntutan dokter spesialis dan meminta pelayanan kembali dibuka seperti biasa. Meski dokter spesialis mogok, pelayanan rawat inap dan IGD masih berjalan seperti biasanya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jalan penghubung dua kampung di Nagari Amping, Parak Timur, pesisir selatan, rusak parah. Jalan aspal sepanjang 100 meter ini retak-retak, menganga hingga terkelupas. Pengendara yang melewatinya mesti hati-hati, sebab kerusakan jalan yang dibangun tahun 2019 lalu bisa menimbulkan kecelakaan, terutama di malam hari. Karena daerahnya tidak dilengkapi lampu penerangan jalan. Tak hanya di jalan, keretakan juga terjadi di pekarangan hingga rumah-rumah. Belum diketahui penyebab pasti penyebabnya. Menurut warga, saat hujan deras pekan lalu, tanah terasa bergoyang. Diduga, tanah di lereng Bukit Bunga Kampung Bukit Kacia labil setelah didera hujan yang sangat deras. Jadinya hujan terus-menerus 2 hari 2 malam terjadi keretakan tanah sampai ujung sana tuh, sampai ujung situ. Rumah juga goyang-goyang tuh kan. Goyang kayak gempa ya? Yo, kayak gempa. Takut mau lari keluar gitu kan. Diinput informasi di masyarakat akibat hujan yang begitu deras mengguyur daerah tersebut. Kemudian pada saat itu terjadi juga gempa, makanya jalan itu retak. Kemudian kedalamannya mungkin lebih kurang sekian meter ke bawah retaknya. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan segera memperbaiki jalan yang rusak, serta mencarikan solusi untuk permukiman warga sebelum menimbulkan korban. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir, mengakibatkan tanah di sekitar kawasan Bukit Bunga ini menjadi labil dan terjadi keretakan di badan jalan. Jika jalan ini sampai terputus, maka ribuan masyarakat yang ada di Kampung Bukit Kaci akan terisolasi. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Bata Fauzan melaporkan. Empat buah rumah hanyut dan 17 lainnya rusak di Korong Talau Mundam, Kanagarian Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman, rusak dihantam air Sungai Batang Anai, Rabu pekan silam. Rumah-rumah ini hanya tinggal setengahnya saja, sedangkan sisanya sudah masuk ke dalam sungai. Sementara 4 rumah lainnya sudah tenggelam disapu air sungai yang meluap. Peristiwa ini terjadi pada Rabu malam bersamaan dengan bencana lainnya yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Rumah-rumah yang tinggal setengah ini sudah tak bisa ditempati lagi karena membahayakan nyawa mereka. Kejadian pada malam hari ini di luar dugaan warga. Mereka hanya bisa menyelamatkan nyawa dan barang-barang yang masih tersisa. Kini warga yang terdampak bencana ini tinggal di tenda penampungan atau mengungsi ke rumah saudara. Warga sangat membutuhkan bantuan untuk bisa bertahan hidup. Di antara korban ada yang dalam kondisi hamil tua. Harapannya itulah ada tempat tinggal kita lah kan gitu. Tempat berkumpul sama keluarga balik lagi kan gitu. Kalau sekarang? Sekarang nggak ada Pak. Sekarang kita tidur di tenda Pak. Tidur di tenda? Nah, yang sebagian anak kita kan ada yang hamil. Numpang sebelah rumah orang. Rumah kita yang hanyut ada 4 rumah semi permanen yang dari pinggir sungai yang tidak bisa dihuni masyarakat, yang tidak layak dihuni lagi karena ada abrasi. Itu ada 17
17 unit. Sekarang masyarakat kita itu tinggalnya menumpang di tempat tetangga. Selain berharap ada penggantian rumah untuk tempat tinggal, warga dan wali Korong setempat meminta pemerintah segera melanjutkan normalisasi Sungai Batang Anai agar peristiwa serupa tidak terulang. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.